Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penelitian sistem informasi manajemen yang saya lakukan pada ekowisata Monkey Forest Ubud. Perkenalkan, nama saya Kadek Yoga Restu Gotama, NIM 054. Berikut hasil penelitiannya. Baik, dapat diketahui sektor pariwisata dalam perkembangannya dapat dijadikan sebagai sektor yang diandalkan oleh suatu daerah. Pariwisata dipandang mampu menyumbang kesejahteraan masyarakat, bahkan mampu meningkatkan devisa negara. Kenyataan ini berdampak pada banyaknya negara berlomba-lomba berfokuskan pada sektor pariwisata sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang berkembang dan sangat terkenal. Mengingat daerah Bali memiliki keindahan alam yang mempesona, keunikan budayanya, adat istiadat, dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Tercatat menurut data, jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali pada Badan Pusat Statistik dari tahun 2014 sampai dengan 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2014 ke 2015 mengalami peningkatan sebesar 6,24%, pada tahun 2015 ke 2016 meningkat sebesar 23,14%. Pada tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan sebesar 15,62%. Dan data terakhir pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan 6,54%. Peningkatan jumlah wisatawan asing setiap tahunnya yang datang ke Bali jangan sampai lebih mengutamakan manfaat ekonomi sehingga mengakibatkan terabaikannya pelestarian lingkungan dan terpinggirkannya penduduk lokal. Degradasi lingkungan seperti berkurangnya keragaman hayati terjadi sebagai akibat dari pembangunan sebagai sarana akomodasi, transportasi, dan perilaku wisatawan yang kurang ramah terhadap lingkungan. Selain itu, pelaku wisata umumnya didominasi oleh pengusaha, sedangkan penduduk lokal hanya menjadi pihak yang menjual tanah untuk kepentingan pengusaha dan kemudian terpinggirkan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikembangkan ekowisata, yaitu suatu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan ekowisata. Berdasarkan pendapatan yang dilakukan Disparda Gianyar terhadap 23 destinasi favorit, paling tinggi adalah objek wisata Mandala Suci Wanarawana atau dikenal dengan nama Monkey Forest Ubud. Kunjungan ke hutan monyet di kampung turis ini mencapai 1.343.152 wisatawan asing sepanjang 2017 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Rata-rata setiap tahunnya tetap terjadi peningkatan kunjungan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Gianyar, Anak Agung Bagus Ari Brahmanta, untuk menjaga lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat Desa Adat Padang Tegal, maka pengelolaan hasil Monkey Forest ini dikembalikan ke Desa Adat Padang Tegal. Dalam hal ini, pengelolaan Desa Adat Padang Tegal menggunakan anggaran yang dibuat dengan pada informasi akuntansi atau laporan keuangan dan laporan manajemen yang dibuat oleh manajemen Monkey Forest Ubud. Untuk itu, maka diperlukan informasi yang tepat waktu, relevan, lengkap, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang dapat dalam pembuatan anggaran dan dalam rangka pengembangan ekowisata agar berjalan sesuai dengan tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dalam pengembangan ekowisata Monkey Forest di Desa Adat Padang Tegal. Sistem informasi sangat penting bagi ekowisata Monkey Forest yang sudah memiliki nama di dunia pariwisata, di mana sistem informasi ini selain akan mempermudah pekerjaan atau memberikan dampak positif yang besar bagi manajemen, juga akan mempermudah bagi turis asing dalam pengetahuan hal-hal apa saja yang ada pada ekowisata Monkey Forest ini dalam sistem informasi marketingnya, di mana dalam satu laman atau website bisa terhubung dengan keseluruhan fasilitas maupun informasi yang ada di ekowisata Monkey Forest ini.
Selain mempermudah dan menjadi kemajuan sistem informasi yang ada, sistem ini juga membuat kenyamanan bagi mereka yang mengetahui informasi jika ingin berlibur ke Bali. Ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk membantu promosi pariwisata di Bali, dikarenakan mudahnya untuk mengakses informasi mengenai ekowisata Monkey Forest ini, dan juga dijadikan acuan bagi wisata lainnya untuk lebih berkembang lagi di bagian sistem informasinya. Baik, untuk tujuan penelitian ini saya berharap agar pendengar bisa mengetahui sistem informasi yang bagaimana bisa dikatakan efektivitas, atau sistem informasi bagaimana yang bisa berjalan di suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif adalah proses analis data dan informasi secara induktif dengan sifat alamiah yang apa adanya. Dalam penelitian ini dipilih beberapa orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemahaman keadaan setempat dan mampu mengerahkan peneliti kepada informan lain, yaitu manajer Monkey Forest dan pendesa adat Padang Tegal. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data pada penelitian ini terdapat 3 teknik analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, yang selanjutnya yaitu teori yang apa saja yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Menurut James Hall, menjelaskan sistem adalah sekelompok dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani. Pengertian sistem menurut Mulyadi adalah sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Bila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ditemukan pengertian sistem sebagai berikut. Yang pertama yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dalam tubuh telekomunikasi. Yang kedua yaitu susunan yang teratur dari pandangan teori asas dan sebagainya pemerintahan negara. Yang ketiga itu metode. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan atau problem yang timbul di sistem yang lama. Yang kedua yaitu ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu kecurangan-kecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta, kekayaan perusahaan, dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. Yang keempat yaitu kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin. Yang kelima yaitu tidak efisiennya operasi. Yang keenam tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah diterapkan. Yang selanjutnya yaitu teori mengenai informasi. Pengertian informasi adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dan sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk spreadsheet
semisal dari Microsoft Excel, seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya makna dan manfaat. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri informasi. Yang pertama, benar atau salah. Dalam hal ini informasi berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan. Yang kedua yaitu baru. Informasi harus benar-benar baru bagi si penerima. Yang ketiga yaitu tambahan. Informasi dapat diperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Yang keempat yaitu korektif. Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Yang kelima yaitu penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. Yang selanjutnya yaitu kualitas informasi. Menurut Agus Mulyanto, kualitas informasi dapat dinilai dari 3 hal yang sangat domain, yaitu yang pertama akurat. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi harus akurat karena sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua yaitu tepat pada waktunya. Tepat pada waktu berarti informasi yang disampaikan ke penerima tidak terlambat karena informasi adalah landasan untuk mengambil suatu keputusan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu relevan. Relevan berarti informasi tersebut memiliki manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang dengan yang lainnya berbeda. Yang selanjutnya teori mengenai sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen dalam arti yang sangat luas. Istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Sistem informasi yaitu suatu kerangka kerja yang terpadu dengan sumber daya manusia ataupun komputer yang dikoordinasikan untuk mengubah masukan data menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran perusahaan. Yang selanjutnya ciri-ciri sistem informasi. Adapun ciri-ciri sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu satu kesatuan organisasi. Yang selanjutnya yang kedua bagian-bagian, ada manajemen karyawan, pemangku kepentingan atau stakeholders lainnya, gedung, kantor, subsistem komputer seperti perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, sumber daya manusia, basis data dan informasi. Yang ketiga yaitu terjalin erat tercermin dalam bentuk hubungan interaksi prosedur kerja antar sesama manajemen, karyawan, dan subsistem komputer yang diatur dalam bentuk berbagai prosedur dan instruksi kerja. Yang keempat yaitu mencapai tujuan, menghasilkan sistem informasi yang berkualitas bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi. Mardi menjelaskan terdapat 3 tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut. Baik, berikut hasil penelitian yang saya lakukan. Gambaran umum Monkey Forest Ubud. Mandala Suciwenara Wane atau Scared Monkey Forest Sanctuary atau lebih dikenal dengan sebutan Monkey Forest Ubud merupakan daya tarik wisata yang terletak di Desa Pakraman Adat Padang Tegal, Ubud, Gianyar, Bali. Tempat ini mulai dikembangkan pada tahun 1970 sejalan dengan mulainya wisatawan mancanegara berkunjung ke Ubud. Hutan seluas 12,5 hektar area ini merupakan habitat 900 monyet ekor panjang yang dalam istilah ilmiah disebut Macaca fascicularis. Juga
juga tempat tumbuh sekitar 180-an spesies tanaman seperti pule, aren, tehep, beringin, mahoni, jati, dan lain-lainnya. Di kawasan Monkey Forest Ubud terdapat 3 pura yang dibangun pada pertengahan abad ke-14, yaitu Pura Dalam Agung Padang Tegal, Pura Prajepati, dan Pura Beji. Pengelolaannya mengacu pada konsep Trihita Karana, yaitu menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Pengelolaan daya tarik wisata Monkey Forest Ubud dikelola oleh masyarakat Desa Pakraman Padang Tegal melalui manajemen khusus yang ditunjuk sebagai pengelola. Menyikapi meningkatnya pengunjung dari tahun ke tahun dan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung, dibentuklah Badan Pengelola Wenarawana Padang Tegal atau BPWP pada tahun 1988. Mengetahui potensi yang dimiliki dan perkembangan Monkey Forest Ubud, maka BPWP dilikuidasi pada tahun 1999 dan selanjutnya dibentuk manajemen profesional dengan nama Manajemen Mandala Suci Wanarawana. Manajemen Mandala Suci Wanarawana secara struktural berada di bawah Lembaga Desa Pakraman Adat Padang Tegal. Artinya, walaupun secara operasional pengelolaan Mandala Suci Wanarawana dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen profesional, tetapi keterlibatan masyarakat adat khususnya dalam hal pengambilan keputusan yang sifatnya strategis masih sangat dominan. Ini dibuktikan dengan adanya Lembaga Kerta Desa sebagai pengambil keputusan terakhir atau tertinggi di bawah Paruman Agung Desa Pakraman. Untuk melihat garis hierarki pengambilan keputusan, maka akan disajikan dalam bentuk struktur organisasi pada gambar 1. Misi dari Mandala Suci Wanarawana adalah melestarikan kawasan berdasarkan konsep Trihita Karana. Tujuan yang ingin dicapai dengan misi ini adalah menjadikan Mandala Suci Wanarawana sebagai tujuan wisata unggulan internasional yang dapat menciptakan harmoni dan kedamaian kepada pengunjung, sekaligus sebagai paru-paru kota, tempat pelestarian tanaman langka dan yatnya atau upacara, dan sebagai laboratorium alam bagi institusi pendidikan. Sistem informasi manajemen yang menghasilkan informasi mengenai laporan-laporan untuk manajemen seperti informasi perkembangan perusahaan, perkembangan kegiatan objek, penanaman pohon, dan lain sebagainya. Menurut peneliti bisa membantu pengembangan ekowisata di objek wisata Monkey Forest Ubud. Hal tersebut dikarenakan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen sebagian besar akan dijadikan dasar pengambilan keputusan manajemen. Salah satunya adalah perluasan lahan, perbaikan lingkungan. Untuk sistem informasi bagi turis atau informasi yang bisa diberikan terkait ekowisata Monkey Forest, seperti informasi hal apa yang terdapat di ekowisata Monkey Forest, berapa harga tiket, sampai dengan denah atau peta dari Monkey Forest itu sendiri, di mana di dalamnya dijadikan satu kesatuan dalam satu website. Dari website itu, turis yang ingin berkunjung sudah diberikan berbagai kemudahan untuk mengakses bagaimana keadaan ekowisata Monkey Forest ini dan kegiatan apa saja yang ada pada ekowisata Monkey Forest ini. Dikarenakan pada ekowisata Monkey Forest ini masih terdapat pura-pura persembahyangan oleh warga desa. Nah, dari sistem informasi website ini, pengelolaan ekowisata Monkey Forest ini akan lebih mudah baik dalam mengaksesnya dan juga penyampaian informasinya, karena sudah ada semua dalam satu website, dan juga teknik yang digunakan untuk pengisian data pada website tersebut tergolong modern, di mana informasi seperti tata letak atau peta dimodernisasi menjadi tampilan 3D, dan juga spot-spot yang ingin dilihat juga menggunakan tampilan menyeluruh karena menggunakan kamera 360. Dan informasi ini selalu diperbarui setiap saatnya, maka kita akan bisa melihat keadaan saat ini yang ada pada ekowisata Monkey Forest tersebut. Berkaitan dengan efektivitas dari sistem ini, efektivitas sistem informasi manajemen atau SIM di ekowisata Monkey Forest menurut indikator yang sudah ditentukan. Mengenai efektivitas sistem informasi manajemen sudah efektif dikarenakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen berbentuk software khusus maupun mampu menghasilkan informasi pada saat diperlukan oleh turis atau pelancong.
dan juga diperlukan oleh pihak manajemen itu sendiri untuk mempermudah dalam pengelolaan ekowisata Monkey Forest ini, seperti perkembangan perusahaan yang melihat tingkat penjualan dari beberapa periode manajemen dengan cepat dapat melihat informasi tersebut karena sudah disediakan oleh sistem, karena di sana akan terlihat berapa kali laman website itu sudah dibuka dan juga bagaimana rate dari turis yang berkunjung. Kebetulan untuk pembuatan website ini dalam sistem informasi yang ada pada Monkey Forest itu digarap oleh teman saya sendiri, dan saya selaku tim pengerjaannya dalam pengambilan gambar ataupun dalam cek lokasi ataupun pengambilan data yang ada. Jadi untuk sistem informasi yang dilakukan atau yang terdapat pada Monkey Forest sudah bisa dikatakan efektif karena sudah hampir 2 tahun dari setelah pembuatannya. Berikut adalah dokumentasi ketika pengambilan data dan foto ketika penggarapan website yang dilakukan di Monkey Forest Ubud. Sekian video presentasi hasil penelitian yang saya lakukan di ekowisata Monkey Forest Ubud. Thanks for watching.